Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi Sunan Kudus. Oke, yang pertama yaitu mengenai silsilahnya. Ja'far Shadiq Az-Madhan atau Sunan Kudus, putra Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung dari Sunan Ampel, cucu buyut dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi, dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Selanjutnya yaitu mengenai perjalanan hidup. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahnya, Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Telingsing, seorang Cina Muslim bernama asli Delingsing. Ja'far Shadiq juga belajar di Ampel Denta untuk memperdalam agama Islam kepada penerus Sunan Ampel. Raden Ja'far Shadiq muda pernah dianggap menjadi panglima kerajaan Demak untuk menggantikan ayahnya. Ia diberi tugas untuk memperluas kerajaan wilayah Demak. Ia juga pernah diangkat menjadi imam besar Masjid Demak. Jabatan lain yang pernah diemban oleh Ja'far Shadiq pada waktu di Demak, beliau coba angkat sebagai qadhi atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Selanjutnya yaitu mengenai dakwah. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pendek besi dan alat-alat pertukangan kayu lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu pertama toleransi. Di awal dakwahnya, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang penyembelihan hewan sapi atau lembu pada saat melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama Islam yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati. Yang kedua yaitu akulturasi. Dalam usahanya menarik simpati agama lain memeluk agama Islam, Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha, yaitu membangun masjid dan menara Kudus. Yang kedua, membangun padasan atau tempat wudhu. Selanjutnya yaitu seni dan budaya. Dalam usahanya menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengatakan acara beduk dandangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Sunan Kudus juga menciptakan tembang Mas Kumambang dan Micil. Tembang ini dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Yang pertama yaitu pemberani. Sunan Kudus Az-Madhan adalah mantan prajurit kerajaan Demak. Bahkan sebagai senopati kerajaan Demak, ia menggantikan Sunan Ngudung, ayahnya, yang gugur di medan perang. Lalu, dialah melanjutkan masa kerajaan Demak. Tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk menyebarkan Islam ke daerah Kudus. Yang kedua yaitu kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkan sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam, seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopor akulturasi budaya Islam. Yang ketiga yaitu seniman. Sunan Kudus dikenal pencipta tembang Mas Kumambang dan Micil. Lewat tembang ini, Sunan Kudus menyiapkan ajaran Islam
menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang sehingga mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu santun dan toleran. Sunan Kudus tidak memaksakan ajaran Islam diterima oleh masyarakat. Ia tampil mengkompromikan berbagai budaya dan kearifan lokal. Melalui tutur kata santun, ia menyampaikan Islam yang membawa kasih sayang bagi semua lapisan. Oke, sekian, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.